macam ini. Jadi ini karena ini seedling sudah pernah disambung tapi gagal. Jadi hampir keseluruhan saya pahami. Kalau yang kondisi normal seharusnya itu dari bawah ke atas. Ini nggak ada bekas tumbuh tunas baru macam ini. Pokoknya lurus gitu lah. Nah ini juga sama, ini juga hampir semua ya hampir semuanya. Ya makanya tapi ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak harus memaksakan cari yang kayak gitu kan. Tapi ini buat jenengan maksudnya kan untuk mengenali. Nah terus ada juga begini, apabila ada pedagang yang nakal, ini bisa jadi ini padahal dari seedling loh ya mas, dari seedling terus dibilangnya ini hasil okulasi. Kan jenengan belum tahu persis kan bahwa misalkan yang okulasi bekasnya apa. Nah biasanya kalau yang benar-benar dari hasil okulasi, walaupun ini tumbuh di samping kayak gini, ini mesti di bagian sini ada bekas luka sayatan gitu kan, ada bekas luka jendelanya. Nah itu untuk mengenali itu, makanya ketika misalkan suatu saat jenengan beli bibit yang dijual kelilingan gitu kan, itu harus dipahami betul kira-kira ini benar-benar dari hasil okulasi ataupun sambung pucuk. Kalau dari hasil sambung pucuk itu sampai kapanpun bidang sambungnya masih tetap bisa dikenali, iya kelihatan. Nah kemudian yang selanjutnya kita sudah memilih entres. Yang pertama kita sambung pucuk dulu. Nah sambung pucuk juga sama tekniknya ataupun prinsipnya, pokoknya antara batang bawah dengan batang atas itu untuk besarnya sama. Nah kemudian untuk tingkat ketuaannya itu diupayakan sama gitu ya. Jadi apabila ini kan masih muda, kemudian nanti kita sambungkan di bagian sini, ini udah terlalu tua, kambiumnya pun ngaruh dengan nanti hasilnya. Nah, makanya untuk yang selanjutnya kalau kita mau sambung pucuk, ini yang pertama kita buang dulu daun bawahnya. Nah kalau untuk lengkeng sendiri itu biasanya tanaman yang lebih tahan. Maksudnya walaupun dibuang daunnya kayak gini nih, nanti tetap aja yang penting jangan sampai telat nyiram, masih bisa untuk tumbuh. Kalau dari yang lebih muda dengan yang tua, iya ini kan ada jarak antaranya, ini kan kulitnya masih hijau. Kalau yang sini udah warna kecoklatan. Lebih cenderung apa namanya, lebih diangkat ke mendekat ke yang muda ya? Lebih cepat jadinya. Iya lebih cepat jadinya, presentasinya lebih besar. Nah ini kalau ini langsung aja dipotong. Kalau misalkan pakai silet atau apapun, kalau buat motong yang kayunya keras itu otomatis cepat tumpul. Nah ini kalau ini motongnya pakai gunting ya harusnya. Nah kemudian untuk membelahnya siletnya ada mas? Silet. Kalau untuk membelahnya diupayakan pakai silet. Nah kalau silet ini karena ini kan keras, kalau jenengan nekan dengan satu jari kayak gini nggak bisa. Kalaupun bisa nanti bisa patah, terus jari jenengan yang jadi taruhan. Ya, ini cara begini, pegang ya dilihat kayak gini. Jadi tariknya bareng, kanan kiri itu nariknya bareng. Kalau pakai cutter yang agak besar itu? Pakai cutter yang cutter agak besar bisa juga mas. Namun demikian kalau misalkan cutter kan memang lebih tipis, lebih tipis dari ini. Terus kalau misalkan pisau yang masih tebal, biasanya itu jenengan mau membelah kira-kira 1,5 cm itu kebablasan. Nah kemudian juga ada jaringan yang katakanlah itu sobek tanpa terkena dari pisau. Ya karena terlalu tebal gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya kita siapkan ini entresnya. Nah entresnya tergantung, kalau ini misalkan nanti sungkupnya mau komunal itu bisa disisakan daunnya. Tapi kalau misalkan mau disungkup secara individu, kemudian apabila plastik yang disiapkan itu kayaknya terlalu kecil, ini buang aja. Nah kemudian untuk menyayatnya itu juga harus benar-benar runcing sampai ke depan sini bagian ujung.
Nah biasanya kalau pisau yang tumpul itu di bagian sini bekasnya nggak halus. Nah, Jadi ada rongga ya Pak? ada bukan rongga tapi apa sih ya? Pokoknya Nggak bekas. nyambung. Iya nggak nyambung. Nah ini langsung aja diselipkan kayak gini. Nah ini kalau misalkan sama besarnya kan otomatis kulit sama kayunya itu masing-masing punya pasangan sendiri-sendiri gitu Kambiumnya kan. bisa Nah, nempel ke bisa pinggir. ketemu. Iya. Nah kemudian untuk tali pengikatnya jenengan bisa pakai ini, bisa pakai itu. Jadi kalau misalkan ikatan pada sambung pucuk itu tidak harus rapet, nggak masalah. Ini pakai tali yang ditekan dengan ibu jari. Nah ini harus ditarik kenceng. Ini 2 kali nggak apa-apa ngikatnya. Nah kemudian yang selanjutnya itu pakai langsung masukin sungkup ini. Kalau sungkupnya plastik seukuran ini salam. Oh, iya. Bismillah. Nah ini bisa diikat. Ini terus ngikatnya tuh jangan di bagian Pas bidang sambungnya karena Di bawah. ini kan nanti keluar uapnya dan embunya sehingga embunya itu jatuhnya di bawah bidang sambungan. Kalau jatuhnya di bidang sambungan persis kayak gini itu mempengaruhi nanti Bisa busuk. ke ya kena basah kena air itu bisa membusuk dan berjamur. Kalau umpamanya ini atasnya dipotong, ada ini enggak? Kalau misalkan pucuknya dipotong pun nggak masalah. Nggak masalah, Iya supaya nggak lebih masalah. ke bawah Iya lagi. lebih ke bawah lagi. Bisa tunas Iya. dari Pokoknya sambungan ini bisa 2 ruas, bisa 3 ruas, dan juga bisa full 1 pucuk. Nggak masalah. Jadi kalau misalkan jenengan karena mungkin keterbatasan dari entresnya yang tersedia itu bisa dalam rangka efisiensi entres bisa.